Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Kenya di sini di pelajaran seni tari tentunya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya, dan kalian selalu semangat untuk mengikuti PJJ seni tari ini. Pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang wiraga, wirama, dan wirasa. Dan di minggu ini Miss Kenya akan menjelaskan sedikit tentang mereka 3W ini sebenarnya itu apa sih secara singkat, dan hubungannya apa dengan tarian yang kita pelajari, yaitu tari kelelawar. Yang pertama adalah wiraga, dari kata wi dan raga. Dari kata raga sendiri kita juga bisa melihat raga itu apa sih. Raga adalah apapun atau hal-hal yang bisa dilihat menggunakan mata kita. Jadi apapun tariannya yang bisa dilihat oleh mata. Apa saja sih contohnya Miss? Yaitu bisa riasan, bisa kostum, bisa ekspresi, bisa tata letak panggung, dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk kostum dan panggung kita tidak membahas itu ya. Kita bahas yang kita pelajari, yang kita bisa belajar di rumah dan bisa belajar di sekolah. Kalau kostum dan panggung itu sudah ke pementasan. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat menari yaitu ekspresi muka. Ekspresi muka yang sesuai dengan apa yang kita tarikan. Kalau misalnya tari yang bertema senang, berarti kita harus tersenyum. Kalau misalnya tari yang kita tarikan bercerita tentang kemarahan, berarti muka kita marah dong. Itu sangat perlu di seni tari. Itu yang disebut wiraga. Jadi apa yang bisa dilihat dari mata kita yang perlu untuk menunjang penampilan tari kita. Kedua adalah wirama, dari kata wi dan rama, atau irama, atau iringan, atau musik, semua sama aja. Apa yang terjadi jika kita menari tidak menggunakan musik atau tidak ada musiknya? Pasti tarian itu akan terasa hambar, terasa sepi, tidak menarik. Ya bukan? Jadi irama itu adalah komponen penting di dalam pertunjukan seni tari. Nah, apa sih Miss hubungannya? Jadi kita sebagai penari harus memperhatikan irama atau iringan. Jadi pastikan ada titenannya, ada gendingnya. Nah, kita harus mencocokkan, tidak boleh keluar dari tempo, tidak boleh kecepatan, tidak boleh terlalu lambat. Kita harus menyesuaikan dengan iramanya agar enak dilihat. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang ketiga adalah wirasa, dari kata wi dan rasa. Wirasa itu apa sih Miss? Rasa adalah hal yang timbul dari dalam hati. Jadi menari juga perlu menggunakan hati, menggunakan perasaan. Kita harus ikhlas, kita harus menjiwai ketika kita menari tari kelelawar. Contohnya kita harus berdrama atau berakting, kita seolah-olah seekor kelelawar. Kalau misalnya kita menari yang menceritakan tentang petani misalnya, berarti kita harus belajar atau menjiwai sebagai petani. Seperti itu. Rasa sangat penting, semuanya sangat penting. Wiraga, wirama, wirasa sangat penting, dan itu perlu kita terapkan dalam pembelajaran kita. Habis ini kita akan belajar tari kelelawar yang sudah kita pelajari minggu lalu. Namun bedanya kita harus menggunakan 3W itu. Kita harus memperhatikan wiraga, wirama, dan wirasa. Sudah siap? Kita mulai.
Itu tadi hasil latihan kita hari ini menari tarik kelelawar menggunakan 3W, yaitu apa? Wiraga, wirama, dan wirasa. Harap diingat-ingat ya. Apa yang Miss kayaknya jelaskan tadi di awal video, kalian harus ingat-ingat dan kalian terapkan pada setiap tarian apapun yang kalian pelajari. Janji sama Miss kayaknya perlahan-lahan tetapi pasti. Yang penting kita sudah berusaha. Untuk tugas yang selanjutnya, kalian tetap harus latihan menari tarik kelelawar, namun tidak usah di video. Tapi kalian minta dampingan orang tua, bisa mama, bisa papa, terserah, pokoknya yang lebih tua, untuk mendampingi kalian latihan. Kemudian minta tolong untuk mengevaluasi hasil latihan kalian hari ini. Aspek yang dinilai adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya misal contoh, Kevin 3B, kelebihannya dia menari sudah tersenyum, gerakannya sudah sesuai dengan arahan dan instruksi. Seperti itu. Pokoknya kelebihan-kelebihan yang kalian miliki saat menari. Pasti kalian ada kelebihannya. Dan yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan kalian yang masih belum bisa kalian atasi pada saat menari. Atau kendala apa yang kalian alami pada saat menari. Contoh, seperti belum bisa berekspresi, atau kurang pas dengan musik, atau gerakannya ada yang kesusahan, atau belum hafal dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kalian alami ya. Jadi setelah itu kalian kumpulkan di Google Classroom seperti biasa di kolom komentar pribadi. Jangan lupa absen di kolom komentar pada materi ini dan mengumpulkan tugas, kelebihan dan kekurangan di kolom komentar pribadi. Jangan sampai keliru ya. Dan setelah semuanya selesai, jangan lupa terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu kalian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala, bisa japri Miss Kaynya di WhatsApp. Kalian bisa hubungi Miss Kaynya pukul 10 sampai 11.30 sesuai dengan jam pembelajaran. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai dan semangat. Selamat siang.